Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 ingin mempraktekkan coaching supervisi akademik bersama saya Muklas sebagai observer. Saya Nurul Fanil Fatah sebagai coach. Saya Rizky Agung Hidayat sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bapak, hari ini kita akan berbincang sedikit tentang pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan hari ini Pak. Yang pertama, saya akan mengamati proses coaching yang Bapak laksanakan berdasarkan rubrik ya. Penilaian yang pertama yang saya mengamati dan menilai proses coaching Bapak berdasarkan alur cerita. Kemudian yang kedua nanti Bapak akan memberikan pertanyaan pada coaching. Dan yang ketiga adalah ketika coaching merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Baik Pak. Oke. Juga nanti saya akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah Bapak terapkan dengan baik. Dalam proses coaching, prinsip coaching itu diantaranya adalah proses kreatif, menggali potensi dan kemitraan. Sebelum kita lanjutkan kegiatan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Baik Pak, monggo. Yang pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan saat coaching nanti? Menurut saya nanti proses coaching yang akan saya kembangkan itu ada 3 Pak. Pertama, kehadiran penuh. Kedua, pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Baik Pak, jadi 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, apa yang lebih spesifik Bapak kembangkan? Mungkin 2 saja Pak yang mau saya kembangkan. Yang pertama, memberikan pertanyaan yang berbobot, yang dikembangkan secara ringan, biar nanti coachingnya bisa lebih nyaman dan enak dengan pertanyaan-pertanyaan saya dalam menjawab itu kan. Yang kedua, itu yang mau saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Jadi saya akan mendengarkan kesan dan pesan. Baik Pak, indikator apa yang Bapak harapkan dari proses coaching? Kira-kira seperti apa gitu Pak? Kalau indikatornya saya ingin coaching dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan nanti, coachingnya bisa mengungkapkan permasalahannya yang dihadapi. Dan juga bisa dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan pada coaching. Bisa memberikan solusi dengan sendirinya. Jadi menggali potensi yang ada, mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi itu. Baik Pak, kita sudah berada di akhir sesi pra-observasi. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan. Setelah proses coaching selesai, kita akan kembali berdiskusi dalam sesi pasca observasi. Bisa kan Pak? Siap Pak. Dan sekarang ya silakan Bapak mulai proses coaching. Saya doakan semoga proses coachingnya lancar dan terus semangat Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu teks hari kamu? Assalamualaikum Pak Fadil. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rizky, silakan duduk. Bagaimana kabar Pak Rizky? Kok saya lihat sepertinya ada masalah hari ini? Iya Pak, benar. Memangnya ada masalah apa Pak? Begini Pak Fadil. Bulan kemarin sekolah kita itu mendapatkan siswa baru yang istimewa. Dalam kutip itu anak berkebutuhan khusus Pak. Dan dia itu berada di kelas 4 tempat saya mengajar. Pada awalnya anak tersebut itu menunjukkan adanya tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Tetapi kemarin satu kelas dibuat gaduh ketika dia menunggu temannya dan tiba-tiba tantrum di kelas Pak. Oh, begitu ya Pak Rizky. Apa yang bisa Bapak bantu dari masalah ini? Serta apa tujuan yang ingin Pak Rizky capai dari diskusi kita ini? Saya berharap
bisa menemukan solusi terbaik Pak dari masalah yang saya hadapi ini, dan juga bisa menciptakan situasi belajar yang nyaman, halnya seperti pembelajaran sebelumnya begitu Pak. Amin. Baiklah Pak Rizky, silakan Pak Rizky ceritakan secara lebih detail tentang permasalahan yang dihadapi Pak Rizky. Saya merasa akhir-akhir ini kurang nyaman dengan kondisi pembelajaran yang saya lakukan Pak, karena adanya permasalahan anak baru yang tadi saya ceritakan. Mengapa demikian Pak Rizky? Apa yang membuat Pak Rizky merasa tertekan dan tidak nyaman? Siswa baru yang masuk di kelas 4 hari Sabtu kemarin mengganggu siswa lain dan terkadang tantrum, sehingga membuat anak merasa ketakutan di dalam kelas dan situasi belajar menjadi kacau. Ditambah lagi curhat dari guru lain Pak. Mereka khawatir bagaimana nanti jika mereka menjadi wali kelas anak tersebut. Bagaimana pembelajaran sekaligus penilaian yang akan diberikan? Siswa baru yang masuk di kelas 4 hari Sabtu Oh begitu Pak. Menurut hemat saya, Pak Rizky punya dua masalah ya. Mari kita kaji dari dua masalah tersebut. Yang pertama, Pak Rizky merasa proses pembelajarannya kurang berhasil karena ada anak istimewa yang mengganggu proses belajar. Dan yang kedua, Pak Rizky juga mendapat tekanan dari guru lain karena kekhawatiran murid Pak Rizky ketika akan naik kelas nanti terkait, bukankah begitu Pak Rizky? Benar Pak, perasaan itu yang saya hadapi sekarang ini Pak. Apakah kejadian itu berlangsung setiap hari Pak? Tidak Pak, itu hanya sesekali saja terjadi, tergantung mood siswanya Pak. Ketika siswa tersebut dalam keadaan bahagia, maka semua seperti biasa, artinya seperti anak normal pada umumnya Pak. Apakah Pak Rizky melihat ada potensi lain dari anak tersebut? Oh iya, dia itu sangat suka sekali menggambar dan gambarnya itu cukup bagus Pak. Oh begitu rupanya. Selain masalah di atas, mungkin Pak Rizky ada keluhan lain terkait masalah yang dialami Pak Rizky. Iya Pak, saya merasa sangat khawatir hal ini berdampak meluas terhadap sekolah kita. Maksudnya bagaimana ya Pak? Dengan adanya anak istimewa ini, saya khawatir orang tua siswa akan enggan menyekolahkan anaknya di lembaga kita Pak. Oh begitu ya Pak. Baiklah, nanti kita cari solusi bersama ya Pak. Apa yang selama ini Pak Rizky lakukan untuk mengatasi masalah Pak Rizky? Saya sudah berusaha semampu saya Pak untuk mengatasi anak tersebut dengan memberinya pengertian dan nasihat sebisa saya Pak. Bagaimana hasilnya Pak? Ada sedikit perubahan Pak, cuma sangat kecil lah. Sehingga saya itu mencoba berdiskusi lagi dengan rekan sejawat saya yang pernah ikut pelatihan untuk menangani anak ABK seperti itu Pak. Oh ini sangat menarik. Kalau boleh tahu, setelah Pak Rizky belajar dari temannya, apa rencana lain Pak Rizky dalam mengatasi hal ini? Begini Pak, saya akan mencoba mengatur tempat duduk siswa tersebut untuk duduk dekat dengan saya Pak, agar komunikasi saya dengan anak tersebut itu bisa lebih lancar. Selain itu, saya juga lebih mudah mengatur emosi siswa tersebut supaya lebih tenang dan stabil. Saya akan merangsang kreativitas dia pada bakat yang ia ampuh, khususnya menggambar Pak. Karena dengan cara itu biasanya anak tersebut sangat antusias dan bisa tenang Pak. Boleh juga itu Pak. Terus bagaimana dengan pembelajaran yang lain? Begini Pak, menurut hasil rembuk saya dengan teman saya, anak tersebut harus dibuat tenang dan selalu senang. Salah satu caranya dengan menggambar atau memodifikasi bahan ajar dengan gambar begitu Pak. Oh saya mengerti Pak. Terus bagaimana dengan siswa lain? Bagaimana Bapak mengetahui kondisi sosial emosional mereka?
untuk mendukung pembelajaran yang Pak Rizky sampaikan berjalan dalam keadaan yang gembira? Saya akan membuat media pembelajaran parit sawah, Pak. Apa itu Pak? Kok saya baru dengar? Media. Dan bagaimana cara penggunaannya? Oh iya, media itu singkatan dari perasaan hati terhadap suasana belajar hari ini. Saya yakin anak-anak akan bersemangat dan lebih termotivasi. Mereka akan memilih emosi atau emoticon dan nanti akan ditempelkan di papan. Oh, saya sangat setuju Pak. Itu pernah saya alami juga ketika saya belajar dari guru bergerak dulu. Satu lagi Pak Rizky, apakah Pak Rizky punya solusi atau masukan terkait dengan masalah teman guru yang resah terhadap ABK yang tadi? Ya Pak, saya punya usulan begini. Kita bisa mengadakan sosialisasi atau IHT dengan mengundang pengawas dan teman saya itu yang pernah ikut pelatihan tentang anak ABK itu. Saya yakin ini adalah solusi terbaik biar teman-teman di sini semua bisa belajar bersama bagaimana cara menangani anak ABK tersebut, Pak. Saya sangat setuju Pak Rizky. Semoga rencana kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Ya Pak, sebagai langkah awal, saya itu ingin menata kelas saya dengan menempatkan anak tersebut dekat dengan saya. Kemudian melakukan komunikasi mengenai siswa ABK bersama anak-anak dan dalam satu kelas, Pak. Selain itu juga saya akan menyusun media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Terkait dengan masalah guru, saya akan menyiapkan proposal dan undangan untuk kegiatan sosialisasi dan IHT itu, Pak. Bagus Pak Rizky, kita sudah menemukan solusi bersama. Saya yakin pasti Pak Rizky mampu mengatasi permasalahan ini dengan baik. Kapan Pak Rizky mau memulainya? Dan siapa saja yang ingin Pak Rizky libatkan dalam kegiatan ini? Saya akan memulai kegiatan ini mungkin minggu terakhir ini, Pak. Dan saya akan meminta bantuan guru kelas 5 dan kelas 6 dalam kegiatan nanti, Pak. Wah, itu bagus sekali Pak Rizky. Iya Pak, saya merasa lebih nyaman dan tenang sekarang Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya mohon izin pulang dulu Pak. Oh iya Pak Rizky, sama-sama dan sukses selalu. Siap Pak. Bisa ya? Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, saya juga melakukan proses coaching. Iya Pak, alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching bersama Bapak. Tadi kegiatannya seru loh Pak. Wah, senangnya kalau gitu. Lancar ya Pak? Ya alhamdulillah Pak. Baik Pak, sekarang kita sudah di sesi diskusi pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Pak. Ya Pak, silakan. Yang pertama, bagaimana Bapak melakukan performa pada saat melakukan proses coaching tadi? Baik Pak, kalau menurut saya sendiri, pada saat melakukan proses coaching tadi dengan Bapak, menilai diri saya sendiri, saya sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur dikta. Jadi dimulai dengan tujuannya ingin melakukan percakapan dengan saya, seperti apa yang mengidentifikasi masalahnya, seperti apa, terus rencana aksi mau dilakukan seperti apa, dan tanggung jawabnya juga. Saya juga sudah berusaha menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Saya berusaha seperti teman, akhirnya merasa nyaman tadi pada saat berbincang dengan saya. Yang kedua, proses kreatif dan menggali potensi dari Bapak sendiri. Masalahnya, saya hanya sekedar melontarkan bagaimana pertanyaan yang berbobot. Artinya, Bapak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau menemukan solusi sendiri. Baik Pak, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat proses coaching tadi? Boleh Pak, silakan.
Menurut hasil pengamatan saya, proses kucing yang Bapak lakukan sudah berjalan lancar. Perbincangannya sudah sesuai dengan alur tirta, Pak. Bahkan sudah menggali potensi kucing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian si kucing merasa tereksplor dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Dan juga tentunya Bapak menerapkan prinsip kucing yang baik selama proses kucing tadi, Pak. Alhamdulillah, Pak. Nah, sekarang bagaimana Bapak mendengarkan hasil pengamatan saya? Kalau boleh jujur, tadi saya sudah memberitahu bahwa saya sudah melakukan proses kucing dengan baik. Tapi menurut saya sendiri masih kurang, masih banyak yang perlu saya tingkatkan, masih banyak yang perlu saya gali potensinya. Kucing saya sendiri. Gitu. Jadi mungkin nanti saya akan berusaha untuk melakukan kucing ini dengan teman sekolah sesuai dengan prinsip kucing tadi. Kemudian mungkin ada rencana tindak lanjut nanti, Pak. Mungkin saya harus lebih sering berlatih tentang kucing. Mungkin teman-teman sejawat yang mempunyai permasalahan atau berbincang-bincang. Akhirnya mereka berhasil dapat menemukan solusi sendiri, Pak. Iya, Pak. Luar biasa sekali. Ya. Ini jadi tindak lanjutnya adalah Bapak akan sering berlatih kucing dengan rekan sejawatnya, ya, dalam kegiatan kucing. Iya, Pak, benar. Baik, Pak. Ini sesi terakhir kita dalam diskusi pasca observasi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Saya doakan semoga ya Bapak rajin berlatih dan selalu tetap semangat. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bapak. Terima kasih juga. Boh, mata ibu itu lah lo.